Rekaman pejuang Hamas menangis hingga sujud syukur setelah berhasil targetkan 2 tank Merkava Israel. سجد شكر من اخوان المشاهدين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله ينصر الله ينصر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا الحق الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر والله. الحمد لله رب العالمين. Pejuang Palestina merilis video operasi gabungan sayap bersenjata Hamas, Brigade Al-Qassam, dan Brigade Al-Quds pada Senin, 19 Agustus 2024. Dalam video yang dirilis, 2 pejuang dari operasi gabungan ini tampak bersiap menargetkan tank Merkava Israel di lingkungan Shujaya di sebelah timur kota Gaza. Kedua pejuang kemudian melancarkan serangan terhadap 2 tank Merkava Israel yang melintas. Satu di antara mereka mengatakan 2 tank Merkava Israel terlihat berada di dekat mereka. Mereka mendekat, katanya, dikutip dari Palestine Chronicle. Kemudian ia meminta kepada pejuang di depannya untuk segera maju mendekat ke arah tank dan segera meluncurkan serangan. Bergantunglah pada Allah. Waspadalah terhadap pesawat tanpa awak. Majulah, wahai pahlawan. Allah bersamamu, imbuhnya. Meski begitu, ia mengatakan kepada pejuang yang lain agar tetap berdekatan dengan tembok untuk mengantisipasi drone Israel. Tetaplah di dekat tembok. Pergi, 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 dekat tembok, teriaknya. Saat akan meluncurkan serangan, pejuang tersebut tampak meneriakkan takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar, dan segala puji baginya. Allahu Akbar, teriak pejuang tersebut. Setelah berhasil melancarkan serangan terhadap tank Israel, kedua pejuang tersebut kembali ke posisinya dengan selamat. Mereka tampak bersyukur atas keberhasilannya hingga menangis dan bersujud mengucap syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, pecah tangis mereka. Para pejuang Palestina ini selalu meneriakkan Allahu Akbar atas keberhasilannya. Kadang-kadang, para pejuang melompat kegirangan, membaca ayat-ayat Al-Quran, atau berlutut berdoa. Sementara itu, pada saat yang sama, Brigade Al-Qassam berhasil menargetkan 3 tank Merkava Zionis menggunakan peluru Al-Yasin 105. Tak hanya itu, sebuah bulldozer militer D9 di Camp Badar dekat Stadion ABD Al-Al di lingkungan Tal Al-Sultan, sebelah barat kota Rafah, tampak hangus setelah terkena 2 peluru tandem Al-Qassam. Mencekam, serangan rudal besar-besaran Iran bikin Iron Dome Israel kewalahan tak tertolong. Pakar militer Rusia Yuri Lamin percaya jika pertahanan Israel telah jebol dengan serangan rudal besar-besaran Iran dan juga proksi-proksinya. Menurutnya, sistem pertahanan Iron Dome Zionis telah kewalahan dalam situasi seperti itu.
Iran dilaporkan sedang bersiap kembali untuk meluncurkan serangan balas dendam terhadap Israel yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Liamin kepada Sputnik mengatakan serangan rudal Iran pada bulan April telah mendorong pertahanan udara Israel hingga batas maksimal. Meskipun faktanya, Teheran tidak menggunakan rudal terbaiknya dan Israel dibantu oleh Amerika Serikat dan sekutu lainnya. Namun Israel masih tumbang dengan senjata yang ditembakkan oleh Iran, meskipun bukan senjata yang paling canggih. Serangan serentak yang dikoordinasi dan lebih masif dari Iran, Irak, Yaman, dan juga Lebanon dapat menembus pertahanan udara dan juga rudal Israel, kata Liamin yang merupakan peneliti senior di Center for Analysis of Strategies and Technologies. Saya tidak berpikir bahwa Israel dapat secara serius meningkatkan kemampuannya di bidang ini sekarang karena begitu sedikit waktu telah berlalu sejak April. Bukan suatu kebetulan, Imbudia, bahwa Amerika Serikat berusaha untuk meningkatkan kemampuan pertahanan rudal Israel dengan mengerahkan aset militer tambahan di wilayah tersebut. Mengenai kemampuan sistem pertahanan Iron Dome milik Israel yang terkenal, Liamin mencatat bahwa sistem itu, seperti sistem pertahanan udara lainnya yang ada, tidak menjamin perlindungan 100% dan Israel tidak akan aman selamanya. Di satu sisi, sistem ini dapat kewalahan oleh peluncuran roket massal. Di sisi lain, pesawat nirawak sulit dideteksi dan pertahanan udara Israel terkadang membiarkan beberapa di antaranya lolos, dan bahkan hal itu telah menghabiskan banyak biaya untuk Israel sendiri. Sementara itu, Liamin juga mengamati bahwa wilayah Israel yang relatif kecil memungkinkan Tel Aviv untuk membuat pertahanan udara berlapis-lapis yang mampu menangkis serangan serius. Sisi negatifnya adalah bahwa berbagai instalasi militer, pemerintah dan juga industri yang penting terletak relatif berdekatan yang membuatnya rentan jika pertahanan udara atau rudal kewalahan paparnya.